saya Wina Dewi dan partner saya Andika Hayati. di episode kali ini ini podcast kita episode 10 ini tentang podcast with Abang Acuy pregnancy coach expert. Dan di sini kita sudah bersama narasumber kita nih, yaitu Abang Acuy. Halo. Boleh kita perkenalan dulu, Kak? Boleh. Selamat apa ya? Halo, apa kabar semuanya? Saya Abang Acuy. Perkenalkan, saya Abang Acuy dan saya adalah salah satu coach di Kota Palembang yang mana bergelut di bidang pageant dan juga di bidang seni. Abang Acuy. Ya. Nah, kalau boleh tahu nih, Bang, nama Abang Acuy itu nama asli atau hanya nama sapaan aja? Itu nama sapaan, nama panggung ya. Nama artis. Nama asli saya Andri. Tapi Acuy itu dikasih waktu tahun 2011 waktu pelatihan atau ngelatih SEA Games. Ngelatih SEA Games 2011 gitu. Asal mula nama Abang Acuy itu dari mana? Ya, waktu itu ngelatih SEA Games. Terus ada teman dari Jakarta, pelatih dari Jakarta, manggil Acuy gitu, Acuy. Akhirnya nempel lah nama itu sampai sekarang dan dipakai lah untuk media sosial, untuk semuanya gitu. Jadi kita panggilnya Abang Acuy. Boleh. Ini langsung ke pertanyaan. Boleh? Kalau boleh tahu nih, Pak, boleh tahu nih, Bang, Ya. sudah berapa lama sih terjun di dunia pageant ini? Awal berkarir di dunia pageant itu 2010, tapi 2008 sudah pernah mengikuti pemilihan, salah satu pemilihan duta wisata di Kota Pariaman, Sumatera Barat. Karena saya berasal dari Sumatera Barat ya. Nah, dari situ belajar bagaimana cara menghandle sebuah acara, belajar secara otodidak. 2009 pindah ke Palembang, kemudian sempat ngelatih pageant, salah satu pageant di Palembang, dan belajar lagi. Oh, ternyata pemilihan sebuah pageant itu seperti ini, belajar secara otodidak gitu. Sampai sekarang alhamdulillah. Akhirnya tahun 2010 itu membentuk salah satu pageant tingkat SMA, yaitu Bujang Gadis SMA Negeri 18 Palembang. Boleh tahu nih, kalau tadi dari tahun berapa Abang terjun di dunia ini? Dari kalau untuk ngelatih ya, kalau ngelatih dari 2010. Nah. 2009 itu ngelatih, kemudian 2010 itu sudah mulai membentuk salah satu pageant di tingkat SMA. Apa yang membuat Abang Acuy tertarik di bidang pageant? Nggak tahu ya, tiba-tiba passion kali ya, suka dan tertarik untuk mendidik, membentuk dan membina orang lain agar mereka itu berguna ke depannya buat diri mereka sendiri maupun untuk orang lain juga. Kerja pageant tuh kayak gimana sih, kayak kalau pelatih pageant tuh kayak gimana? Oh gini, kalau saya berprinsip seperti ini, mau ngambil saya sebagai pelatih nih, kita harus ketemu dulu 2 bulan minimal, 2 bulan atau 3 bulan sebelum karantina. Kenapa? Sebuah pageant itu pasti memiliki konsep pemilihan. Mereka pengennya seperti apa penampilan para finalis gitu ya. Dan materi yang saya berikan itu apa saja. Nah biasanya saya ngasih materi tentang catwalk. Catwalk itu mulai dari jalan, kemudian posisi mereka di atas panggung gitu ya. Kemudian juga penampilan tari, biasanya ada tari atau penampilan drama atau apa gitu, penampilan para finalis. Nah, untuk konsep itu harus didiskusikan 2 bulan atau 3 bulan sebelum karantina agar lebih matang gitu. Setelah itu baru dieksekusi gitu di karantina, mengelatih mereka di karantina. Pageant itu kan banyak ya, Bang, ya. Ya. Dari Abang pelatih itu berapa orang? Ada yang 10 pasang, 20 orang, ada yang maksimal itu 15 pasang atau 30 orang gitu. Jadi 30 orang dilatih dalam waktu beberapa hari. Ada nggak sih kendala dari ngelatih pageant itu? Pasti ada. Kalau boleh tahu salah satunya? Nah, begini, tidak semua orang catwalknya bagus. Ya, kita ngelatih orang-orang perdana nih, orang-orang pertama yang terjun ke dunia pageant. Nah, otomatis butuh ekstra ngelatih mereka cara jalan, cara bersikap, kemudian juga cara pose mereka gitu. Nah, atau juga ngelatih mereka untuk saat nari. Nah, tidak semua finalis bisa nari, ya kan? Nah, bagaimana kita sebagai pelatih memahami itu dan membuat gerakan yang simpel tapi
eh, dilihat penonton itu asik gitu, enak dilihat, kompak. Nah itu yang harus diperhatikan. Jadi banyak tantangannya sebenarnya. Tapi dicoba terus untuk bisa lebih bagus anak-anak yang dilatih. Sebelum sebelum abang Aswing untuk melatih pigeon ini apa Ya. sih Pak dilakuin gitu? Sebelum dilakukan melatih pageant, pertama ketemu panitia dulu. Mereka pengennya seperti apa. Yang kedua, membuat konsep baik dari panitia maupun dari saya, pengen konsep panitia seperti apa. Kemudian saya harus tahu dulu display panggung, kemudian berapa total finalis, durasi yang dibutuhkan, musik seperti apa. Nah itu sudah didiskusikan terlebih dahulu. Jadi ketika karantina itu semuanya sudah clear, kita ya lebih matang, dan tentunya tinggal dikasih ke para finalis itu. Biasanya yang abang latih apa aja? Model apa? Dan abang latih. Saya lebih ke duta pendidikan. Ya, misalnya kayak di sekolah, fakultas, universitas gitu. Nah, ada beberapa yang belakang ini ada yang di luar duta pendidikan. Gitu. Selama abang jadi coachnya ya. Ya, Suka dukanya Karena jadi coach itu gimana? lebih banyak suka sih sebenarnya. Kenapa? Sukanya itu gini. Kita punya teman baru, kenalan baru, terus juga sukanya itu saya karena orangnya suka tantangan. Jadi mencoba sesuatu yang baru itu adalah hal yang menarik buat saya. Dukanya ya palingan ada saat-saat tertentu, dukanya itu mungkin karena jadwal latihan yang kurang maksimal, jadi agak sedikit pesimis. Tapi di balik itu selama ini oke-oke saja gitu. Alhamdulillah. Banyak sukanya karena dukanya palingan gini, apa ya? Finalis yang susah dilatih gitu. Cara jalannya, cara posenya, cara narinya gitu. Itu tantangan dukanya. Takutnya begini, ketika mereka tampil di atas panggung, pasti penonton bertanya, siapa pelatihnya? Ya kan? Nah, jadi bagaimana kita sebagai pelatih membuat mereka tampil lebih baik dengan kekurangan yang mereka miliki. Mereka menutupi kekurangan mereka dengan cara melatih mereka lebih ekstra lagi dari yang lain gitu. Jadi dukanya nggak terlalu banyak sih benar. Bang, Ya. awal mula abang mendalami ilmu coach itu pigeon itu dari mana? Dari yang saya sampaikan dari pemilihan yang saya ikuti di Pariaman, Kota Pariaman, Sumatera Barat. Jadi saya belajar di situ, ternyata pemilihannya itu begini, cara kerjanya seperti ini. Nah, kemudian 2009 pindah ke Palembang, tiba-tiba diajak untuk ngelatih salah satu pageant gitu ya, duta pendidikan, tambah belajar lagi. Jadi belajar secara otodidak. ini makna pigeon bagi abang sendiri nih apa? Makna pageant itu apa ya? Maknanya itu berarti banget. Kenapa? Pageant itu adalah salah satu kegiatan di mana melahirkan orang-orang yang bisa mengembangkan kreativitas mereka, baik dari ide, kerjasama, dan sebagainya. Dan sangat bermakna buat saya karena apa? Dengan saya memberikan ilmu yang saya miliki, mereka juga bisa mengembangkan bakat, ide, dan apa yang mereka miliki dalam diri mereka sendiri. Ya. Apa sih pigeon itu penting? Dan apa pengaruhnya bagi masyarakat atau yang abang latih? Begini, di Sumatera Selatan khususnya di Kota Palembang itu sudah banyak pageant yang tercipta ya, mulai dari tingkat SMA, kemudian jurusan juga sudah ada di universitas-universitas, tingkat fakultas juga ada, universitasnya juga ada. Itu manfaatnya untuk mereka sendiri itu bisa mengembangkan kreativitas. Nah, untuk masyarakat, mereka bisa menjalin kerjasama dengan masyarakat. Salah satunya program kerja mereka yang berhubungan dengan masyarakat. Jadi mereka mencari salah satu program kerja, terus menuangkan ke masyarakat, bekerja sama dengan masyarakat, dan mereka belajar bersosialisasi. Nah, itu paling penting karena dengan bersosialisasi mereka bisa tahu bagaimana karakter manusia. Gitu. Ada nggak sih selama Bang Aswi ngajar nih, Ya. yang kayak benar-benar orangnya tuh tertutup terus yang nggak bersosialisasi banget tuh ada nggak? Ada. Itu gimana Cara mengatasinya? Begini, orang ada finalis misalnya tertutup, ya introvert ya gitu ya. Terus kita ajak ngobrol dulu. Kita ajak ngobrol,
sebenarnya kamu ada masalah apa? Pasti salah satunya adalah kepercayaan diri sebenarnya. Dalam dia percaya diri. Nah, saya sebagai pelatih bukan hanya ngelatih mereka untuk apa ya? Untuk bisa tampil di atas panggung, tetapi bagaimana memunculkan kepercayaan diri mereka di atas panggung. Harus ada motivasi dari saya dan dari panitia, bekerja sama dengan panitia. Tujuan di beberapa forum atau organisasi mengadakan pageant nih. Tujuan dari pageant itu. Nah, masing-masing pageant itu punya tujuannya masing-masing ya. Ada duta wisata, berarti duta wisata itu lebih ke pariwisata. Ada yang duta pendidikan. Nah, mereka lebih bergelut ke dunia pendidikan, misalnya ke sekolah-sekolah atau memberikan pendidikan ke masyarakat. Nah, jadi ada tujuan-tujuan masing-masing dari pageant itu. Tidak semua pageant itu sama. Ada yang kebudayaan, mereka belajar tentang kebudayaan dan menyampaikan informasi kebudayaan kepada masyarakat luas. Jadi tergantung dari pageantnya. Abang kan nanti Di duta ya. Ya. Ada beberapa pageant itu yang mempercayai saya untuk memberikan materi public speaking. Ya, karena saya adalah seorang penyiar, mantan penyiar. Jadi mengetahui cara berbicara gitu di depan umum, memberikan informasi bagaimana cara berbicara yang baik di depan umum. Kemudian catwalk, kemudian juga tari, ada juga kadang fashion atau pose-pose saat berfoto gitu. Jadi pasti dibantu juga para tim-tim yang bekerja di belakang layar. Misalnya ada mungkin dari teman-teman Perkomster Ya. mau ikut di pageant ini gimana kayak apa sih kriteria khususnya gitu. Gitu. Setiap pageant juga mempunyai kriteria tersendiri. Yang paling pertama adalah ketika kamu mengikuti sebuah pageant, pertama harus ketahui dulu pageantnya itu apa, visi dan misinya apa. Kemudian kriteria dari peserta yang akan dicari, mulai dari tinggi badan, terus keahlian yang harus dimiliki, kemudian mungkin bakat yang harus dimiliki. Nah, itu harus diketahui terlebih dahulu. Kemudian setelah kalian mengetahui yang pageant yang ingin diikuti, kemudian latih bakat kalian. Latih bakat kalian. Kenapa? Bakat itu merupakan salah satu penunjang untuk sebuah pageant. Bakat itu banyak. Salah satunya bukan hanya bakat dalam bidang seni ya. Tidak, tapi bakat itu banyak. Salah satunya misal teknologi komputer gitu ya, atau misalnya ngedit foto, ngedit video, itu adalah salah satu bakat, salah satu keahlian gitu yang bisa ditonjolkan, dan itu menjadi nilai poin plus ya untuk penilaian dewan juri. Setelah itu belajar public speaking, bagaimana menyampaikan sebuah materi, menyampaikan atau mempromosikan sebuah produk misalnya, atau menyampaikan informasi kepada orang banyak. Nah, itu harus dilatih. Terus bagaimana menyiapkan diri, bagaimana cara jalan yang baik, sikap duduk yang baik, terus juga menyapa orang dengan yang baik. Nah, itu harus dipahami. Jadi tidak gampang untuk menjadi mengikuti sebuah pageant tanpa persiapan. Nah, persiapan itu minimal 3 bulan. Minimal 3 bulan. Itu masih dianggap kurang, tetapi ketika 3 bulan itu memang benar harus di-push untuk latihan, untuk belajar, untuk branding diri sendiri. Tadi nih abang bilang dari tinggi kan? Ya. Kalau boleh tahu tinggi untuk perempuan tuh minimalnya berapa, maksimalnya berapa, dan tinggi laki-laki juga gitu? Oh gitu ya. Tergantung pageant. Tidak semua pageant yang mengukur tinggi ya, karena ada beberapa pageant itu mereka tidak mengutamakan fisik, tetapi mereka mengutamakan otak, bakat, public speaking gitu ya. Jadi tidak semua pageant yang mengukur fisik. Tapi setahu saya itu kalau untuk cowok ya minimal itu 165. 165 itu minimal ya, standar. Nah, kalau untuk cewek 160 minimal. Kalau tingginya ya boleh lebih dari itu gitu. Ada yang 180, ada yang 100 lebih 82 gitu. Yang kriteria ini udah memasuki dalam kriteria yang tadi. Diri udah. Ya. Mana sih cara menumbuhkan rasa percaya diri untuk berekspresi atau menunjukkan bakat? Oke, tadi saya sudah sampaikan bahwa kepercayaan diri itu dalam diri kita sendiri. Cara melatihnya adalah sering-seringlah
bersosialisasi dengan orang-orang. Kenapa? Dengan bersosialisasi, pertama kita belajar bagaimana berkomunikasi. Dengan berkomunikasi kita tahu nih karakter orang. Kemudian bakat, tadi tentang bakat ya, latih bakat itu. Jangan nanggung-nanggung, ada nih pemilihan, misalnya ada apa ya, tes bakat gitu ya. Tiba-tiba cuma ngelatih latihan 2 hari 3 hari. Itu kelihatan mana yang latihan 2 hari 3 hari, mana yang punya bakat dari lahir. Itu akan kelihatan oleh juri. Dan saya juga pernah sering malah jadi juri, bakat yang diperlihatkan kepada penonton itu atau dewan juri itu malah bakat yang dilatih cuma 2 hari 3 hari gitu. Banyak. Dan iya, nah lebih baik kalau memang mau ikut pageant, latihlah bakat dari jauh hari. Apapun bakatnya, ya apapun bakatnya. Jadi jangan ragu lah. Ini prestasi dan pencapaian selama menjadi pageant atau kayak dalam organisasi lain dari Abang Aceh sendiri apa? Yang tertinggi Iya. prestasi. Saya tidak terlalu banyak prestasi. Kenapa saya bukan misalnya ikut-ikut lomba, itu jarang banget ikut lomba. Ya palingan kemarin itu lomba lagu Minang gitu ya, karena dari Sumatera Barat, itu pun harapan 3. Paling tertinggi itu waktu SMA cuman. Itu the best training di Malaysia. The best trainer di Malaysia itu cuman itu yang tertinggi. Selebihnya ya biasa-biasa saja, karena saya orangnya orang biasa gitu ya, yang nggak suka kompetisi, sukanya biasa-biasa saja. Tapi sukanya ngelatih. Iya gitulah. Sudah berapa banyak nih bakat yang Abang punya? Berapa ya? Kalau untuk saat ini 30-an lah. 30-an. Itu dari berbagai pageant ya. Nah, itu. Bakat apa aja, Bang? Ya plakat macam-macam. Intinya mereka memberikan apresiasi dalam bentuk plakat dan bisa dipajang gitu. Kita bahas ke film cilik aja ya. Next ya, next tema ya. Oh, kenapa film? Karena kita dulu dengar Abang Aceh ini dari salah satu produksinya Sok Film ya. Benar. Terus juga mendapat prestasi film terbaik juga guys. Iya benar. Dari Musi Indie Festival. Benar. Berjudul Tanggai. Benar. Boleh ceritain sedikit ke teman-teman podcast jadi apa nih kakak di Sok Indie itu? Oke. Itu salah satu film dadakan sebenarnya, dadakan. Kenapa? Ini produsernya namanya Mas Dito. Dia ketemu saya, nanya tentang tangga itu apa sih gitu. Karena saya anak seni kan. Tangga itu ya saya jelaskan, tangga itu ini. Kemudian diajak ketemuan gitu. Terus tiba-tiba nyodorin naskah. Dia bilang gini, abang ikut terlibat ya dalam project ini. Sebagai apa? Sebagai pelatih kan? Bukan sebagai pelatih kan? Bukan. Tapi sebagai pemain di sini. Mikir, Kaget gak sih? kaget. Kenapa? Karena itu kan tawaran yang nggak diperkirakan dari awal. Kepikir kayak sempet buat nolak gak? Nolak. Jangan. Saya nggak cocok di film ini. Kenapa? Ini film buat festival, bukan untuk kayak film biasa gitu kan. Tapi sang produser ini, Mas Dito ini bilang gini, karakternya Abang Aceh. Nah setelah itu saya baca selintas naskahnya. Aduh, ternyata di situ seorang pelatih tari yang punya sanggar, tapi yang orangnya profesionis. Ya itu memang karakter saya, profesionis. Nah di situ karakternya marah-marah gitu. Aduh, gitu. ya. Jadi saya mikir ini bukan karakter saya, tapi sang produser bilang gini, ini memang karakter abang. Saya tahu abang ini kayak gini orangnya. Aduh, dengan Bismillah akhirnya diterima itu project dan ya alhamdulillah dapat juara 1. Kendalanya sedikit dari itu. Kendalanya ya, gini, saya tipikal orang yang apa ya, tidak terlalu memikirkan sebuah peran. Tapi kendalanya tidak ada, karena memang sebenarnya kata produser itu adalah karakter saya. Jadi saya cobalah untuk menuangkan karakter saya. Di situ karakternya marah-marah. Dan latihan terlebih dulu sebelum tag video. Latihan dulu itu ada sekitar 10 sampai 15 kali. Akhirnya baru tag.
nggak ada kendala sih, selama syuting tidak ada kendala, aman-aman. Ini apa bang? Film apa short movie? Short movie, film pendek. Itu kan karena festival ya, jadi untuk ditampilkan ke umum belum karena itu filmnya tergantung si produser sih. Kalau produsernya sudah menayangkan di channelnya, biasanya itu sudah bisa ditonton oleh orang banyak. Coming soon. Coming soon. Kalau ada project baru lagi? Insya Allah lah, kalau masih dia apa ya, ditarik oleh Shock Film. Kalau pikiran Ada kepikiran, tapi kayaknya waktu nggak ada deh. Waktunya belum pas untuk bikin film. Tapi waktu 2014 pernah bikin film sama anak SMA, itu juara 2 tingkat provinsi. Itu filmnya juga bagus. Nah, pemain juga. Bukan, pemain juga di situ. Jadi yang sutradaranya juga anak SMA. Jadi saya di situ perannya sebagai seorang kakak yang keras juga karakternya, dan akhirnya juara 2 berarti emang tingkat menjiwai provinsi. dari keras ya. Kondisi dia. Mungkin bisa jadi ya. Tapi makanya kalau misalnya ada tawaran main film, saya mau pilih peran yang sedih gitu, yang nangis. Atau orang gila kali ya. Lebih menantang kalau karakter seperti itu, peran-peran seperti itu. Lebih apa ya? Di luar zona nyaman lah. Ini ada nggak sih Pak keinginan pengen punya manajemen sendiri, agent? Itu sudah pernah diusulkan oleh seorang teman. Bang, kenapa sih abang nggak bikin manajemen gitu? Manajemen sendiri. Ya tidak gampang untuk membuat sebuah manajemen. Pertama, tempat, lokasi. Ya, kita butuh lokasi, tempat yang luas gitu ya. Terus waktu yang banyak. Nah, sementara saya sebagai seorang seniman juga pelatih pageant, itu waktunya sudah habis di sana gitu. Jadi untuk misalnya kalau misalnya ada yang mau latih catwalk secara pribadi pun saya diterima. Jadi misalnya, Bang bisa nggak ngelatih catwalk saya? Boleh, saya terima. Itu tapi tidak terikat maksudnya. Kalau kita sudah mendirikan manajemen, kita kita cari orang atau orang datang ke kita dan mereka menjadi anak didik kita gitu di bawah manajemen kita, dan tentu ada syarat-syarat tertentu yang harus mereka sepakati dengan kita. Jadi untuk saat ini Kepikiran sudah, tapi kayaknya belum deh. Belum. lagi coming soon. Insya Allah lah, kalau ada waktu nanti insya Allah. Enggak ada, saya independen. Free, jadi tidak ada keterikatan dengan orang lain. Tapi kalau orang itu mau saya latih, silakan. Tapi saya tidak mau mengikat dia sebagai anak didik saya, tidak. Tapi saya hanya sebagai orang yang mau sharing ilmu dengan orang-orang itu. Kayak belajar secara pribadi. Iya, secara pribadi gitu. Ini kalau pigeon mencari bakat aja atau kayak misalnya ada kan orang tuh kayak manajemen tuh ada yang dari pembakat, ada modeling segala macam. Itu ada juga yang dari WO gitu. Ya. Abang ada gak sih tertarik di bidang WO juga gitu? Kalau WO udah pernah ngejalanin udah beberapa kali, tapi mengingat waktu ya, lagi-lagi waktu sebenarnya. Akhirnya nggak jalan, tidak terlalu banyak project yang diterima gitu. Karena saya merasa lebih baik saya sebagai pengisi acara gitu. Misalnya jadi MC gitu kan, atau nyanyi, lebih enak, enjoy gitu. Kerjaan kita lebih santai. Kalau pengisi acara kan kita terima susunan acara aja nih, jadi tinggal bawain gitu. Kalau kita punya WO, kita sibuk nih, kita sibuk nyari sponsor, bukan sponsor sih, misalnya pelaminan, penari gitu, MC gitu, terus nemui keluarga gitu. Aduh ribetnya minta ampun kan. Nah akhirnya saat ini ya sebagai pengisi acara aja. Ya pengisi acara wedding kayak misalnya MC, nyanyi, nari gitu ya. Gue juga nyari.
Iya, jago dong. Insya Allah. Tapi nggak sombong ya. Nggak sombong. Bisa nih kita bilangin. Boleh, boleh. Nanti calling aja ya. Tapi mungkin bisa juga sih Kak, kalau misalnya pakai buat dari kecil kayak dari sekarang lagi musim-musim Ya. Nikah nih, Heeh. butuh tim IO kan harus Heeh. setiap nikah harus ada tim IO gitu. Iya, benar. Apa gimana? Ya itulah tadi kendalanya waktu tadi. Sudah beberapa kali malah ada teman kantor yang anaknya nikah itu sempat kita yang jadi WO-nya dan kita memang maksimal gitu. Alhamdulillah diterima masyarakat, diterima. Cuma kendalanya di waktu tadi gitu. Itu aja sih kendalanya. Karena waktu untuk ngehandle itu semua nggak bisa. Kita satu sisi kita sibuk kerja di sini, kita bisa sisi lain kita ngerja yang WO kan. Ya itu membagi waktunya agak susah saat gitu. Keinginan yang belum tercapai. Keinginan yang belum tercapai adalah kuliah di luar negeri. Next S2 lah. Ya, tapi cari scholarship lah ya. Scholarship ke luar negeri setidaknya di Asia. Di Asia S2-nya. Pengennya di mana? Di Asia tuh di mana? Ya boleh lah Singapura, Malaysia. Pokoknya Asia deh. Tapi kalau dapet di luar Asia agak sulit sih sebenarnya. Karena kepengurusan untuk visa segala macam kan itu. Tapi kalau seandainya dapat pun di Indonesia, is okay diterima. Tidak mencoba kayak beasiswa gitu. Sebenarnya pengen. Kemarin ada tawaran ke Amerika, tapi nggak bisa ditolak. Pertama bahasa Inggris kan. Yang kedua kita jujur aja bahasa Inggris masih belepotan. Yang kedua butuh persiapan yang matang ke sana, bukan main-main. Terus juga ada tawaran ke Jepang. Bahasanya juga sulit. Ya, nah tapi kita dilatih dulu, disekolahkan dulu untuk bahasa Jepang selama 6 bulan. Syaratnya juga nggak susah-susah amat sih. Ijazah kuliah kita itu harus bahasa Inggris. Tapi saat ini kan ijazah bahasa Indonesia. Nah untuk mentranslate ke bahasa Inggris itu butuh waktu ke kampus di Padang kan, kuliah di Padang dulu. Waktu juga ke Padang itu juga belum ada. Jadi sekarang ini belum bisa nerima beasiswa. Tapi kalau seandainya ada tawaran beasiswa lagi akan dipertimbangkan. Misalnya nih abang keterima nih abang inginnya di kuliahnya di mana? Pengennya di luar negeri. Tapi kalau nggak dapat di Indonesia juga nggak apa-apa. Kalau di Indonesia Yogyakarta atau di Padang Panjang yang S2 gitu. PNUI? Enggak, yang berhubungan dengan seni. Oh, Ya, IKJ gitu. Jadi sarjana sebelumnya itu lebih konkret dengan yang S2 di gitu. Korea banyak loh Pak. Hah? Di Korea banyak di sini. Annyeonghaseyo. Ya, benar. S2. Yang kakak inginkan. Gimana nih dengan kegiatan abang yang Nah itu yang jadi juga pikiran gitu. Sebenarnya begini, S2 itu tidak dituntut sebenarnya. Hanya saja kalau ada kesempatan kita terima. Akhirnya dengan berat hati memang harus melepaskan untuk sementara dunia pageant, dunia panggung gitu. Harus ngikutin pendidikan dulu. Tapi kalau saat ini S2 itu belum dituntut. Jadi santai-santai aja lah dulu gitu. Ya, belum jadi prioritas gitu. Apa harapan untuk pageant-pageant di Indonesia, khususnya di Palembang, buat abang? Harapannya kepada seluruh finalis atau grand finalis atau orang-orang yang sudah bergabung di dunia pageant, jadilah orang-orang yang bertanggung jawab, jadilah orang-orang yang menginspirasi orang banyak, bermanfaat untuk orang lain, berguna untuk orang lain, bukan hanya sekedar nama atau bukan hanya sekedar samir ya, bahasa Indonesianya samir, selempang. Tapi galilah ilmu, carilah potensi diri kamu. Dengan begitu kamu bisa bermanfaat untuk orang lain. Apa sih pesan-pesannya buat yang nonton Kontak ini, Kontak TV? Oke, pesan-pesan ya untuk kamu yang nonton podcast ini. Pesan saya, galilah bakat kamu, carilah potensi dalam diri kamu, manfaatkan apa yang ada dalam diri kamu. Dengan begitu kamu akan menjadi orang yang berguna dan bermanfaat untuk orang lain. Jangan malu,
banyak belajar, tetap humble, dan jangan sombong. Oke Pak Popstar, kali ini podcast kita bersama Bang Acuy di Abra 19 Cafe. Nah, bagi teman-teman nih yang mau nongki-nongki atau mau nongkrong-nongkrong bersama teman-temannya bisa nih di lokasinya tepat di Demang sebelah Ayam Asik. Nah, sekian dari podcast hari ini episode 10 bersama Abang Acuy. Sekian dari kita, saya Andi. Dan saya Wina. Tungguin kami podcast selanjutnya ya. Sampai jumpa. Pak Popstar, sekian dari podcast Kita hari ini. Kita hari ini episode 10 bersama Abang Acuy. Iya. Oke Pak Popstar, sekian dari podcast ini kita bersama Abang Acuy. Ulang. Podcast ini kita